tiga digit yang sering diulang di dalam Al-Quran. Lagunya ata datang, amota mengambil, ja'ala menjadikan, ja'a datang, khoroja keluar, kholaqa menciptakan, dzakara mengingat, ro'a melihat, asala memutus, arada menginginkan, sa'ala bertanya, sami'a mendengar, sya'a menghendaki, telah sesat, alima tahu, ghafara ampun, qatala membunuh, qala berkata, qoma berdiri, kadzaba berdusta, laqiya bertemu, nazala turun, nadhara memandang, waqa bertakwa, waliya melindungi. Semua itu fi'il tiga digit yang sering diulang di dalam Al-Quran. Semua itu fi'il tiga digit yang sering diulang di dalam Al-Quran. Fi'il tiga digit. Fi'il abjad alif, lagunya aba enggan, akhara mengakhirkan, adya mudorot, afaka berdusta, akala makan, amaro memerintah, awa berlindung, amaro memerintah, awa berlindung. Fi'il abjad ba, lagunya bada ayat ba'u, artinya memulai, bada menampakkan, badalah mengganti, baro'a menciptakan, basato membentangkan, basyaraka bergembira, basura melihat, bahasa bangkit, bahwa mencari, bakia tempat tinggal, balagho artinya menyampaikan, balawa menguji, bala membina, bawa kembali, banaya binu itu artinya menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3, 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia channel SMP Istiqomah Samras Purbalingga, bagaimana kabarnya pemirsa di rumah? Sehat kan? Sudah pada beli takjil belum nih? Ingat ya, kalau berbuka puasa, berbukalah dengan yang ada saja. Karena yang manis dan yang sayang belum tentu ada. Oke pemirsa, mengawali podcast hari ini saya ada sebuah pantun untuk pemirsa semua. Dengarkan ya. Air turun pertanda hujan, turun ke ladang dan ke rawa. Cakep. Kalau sedang menunggu waktu adzan, perbanyak zikir dan berdoa. Pemirsa, sore ini kita ada topik yang menarik, yaitu ngaji bareng Ustazah Nurhati Puji Utami. Nah, tema hari ini yaitu tentang belajar menerjemahkan Al-Quran, metode tamyiz. Oke pemirsa, kita langsung saja sapa dulu Ustazah Nurhati Puji. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Terima kasih sudah mau datang ke studio Berisik ya.
Ngabuburit asik bareng Ustadz dan santri SMP Istiqomah Sambas Purbalingga. Bagaimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah sehat Ustadz. Ustadz bagaimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, selain Ustazah Nurhati Tujuh kami, di studio juga sudah ada 2 bintang tamu cilik. Nah, langsung kita sapa ya. Yang pertama, silakan Mbak, boleh memperkenalkan diri pada pemirsa. Halo pemirsa, perkenalkan nama saya Dia Alifah Hairina dari kelas 8C reguler. Terima kasih. Alamatnya di mana Mbak? Di Mrebet Ustaz. Oh, di Mrebet. Kemudian bintang tamu yang kedua, silakan Mbak memperkenalkan diri. Halo pemirsa, nama saya Fatimah Zahra dari kelas 8C SMP Istiqomah Sambas Purbalingga reguler. Terima kasih. Alamatnya mana Mbak? Di Jalan Ketukutan, Kota Makassar. Dapat dengan sekolah ya. Oke pemirsa, tidak menunggu lama, langsung saja kita mengaji bareng Ustazah Nurhati Puji Utami. Langsung Ustazah. Nah, hari ini kita membahas mengenai pembelajaran metode tamyiz. Nah, yang pertama Ustazah, saya ingin tanya ke Ustazah ini, sebenarnya metode tamyiz itu metode yang seperti apa sih Ustazah? Baik Ustadz, sebelum saya menjawab pertanyaan Ustadz, saya akan menyapa pemirsa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana puasanya kalian pada hari ini? Semoga lancar semua ya, tidak ada yang bolong. Cukup donat saja yang bolong, puasa jangan. Iya. Ternyata Ustazah Nurhati Puji humoris. Ya. Saya jawab ya Ustadz, pertanyaan pertama yang tadi Ustazah Hussein lontarkan terkait dengan metode tamyiz. Metode tamyiz itu adalah sebuah metode belajar praktis untuk menghantarkan peserta didik kita dalam belajar bahasa Arab dan terjemah Al-Quran. Nah, dengan target yang sederhana Ustaz, yaitu sedari kecil ya, anak SD atau MI, ini dari anak SD atau MI loh Ustaz. Dan pemula itu siapa? Pemula itu adalah mereka yang sudah bisa baca Al-Quran. Itu pintar membaca, kemudian menerjemahkan dan mengiqra ayat. Itu Ustaz untuk metode tamyiz itu seperti itu. Luar biasa ya, target-targetnya sungguh mengesankan. Kemudian penemunya siapa sih Ustazah ini? Ustadz Abaza Abaza. dari Indramayu. Dari Indramayu. Iya. Luar biasa. Ustazah, tentu untuk belajar kita punya prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh ya. Betul ya. Nah, prinsip-prinsip di dalam pembelajaran tamyiz itu seperti apa Ustazah? Untuk belajar tamyiz ini kita mengenal 2 prinsip ya Tad. Yang pertama adalah laduni. Laduni. Apa itu laduni? Pernah mendengar istilah laduni? Seperti ilmu di pesantren. Betul sekali. Ilmu yang tanpa belajar banyak tapi langsung pintar. Karena laduni itu minallah. Nah, ini seperti apa Ustazah? Untuk laduni di tamyiz ini suatu akronim ya Tad, yaitu singkatan dari ilate kudumuni. Ternyata ilate kudumuni. Iya, Dikiranya laduni ya. Ilat itu lidah, kudu lidah. itu harus, muni itu berbu. Berbu. Jadi lidahnya harus berbu. Itu prinsip yang pertama. Apa itu laduni? Laduni di sini artinya bahwa santri ini belajar dengan teknik mengeraskan suara. Mengeraskan suara ini adalah suatu cara agar mengoptimalkan penggunaan otak kanan dan otak kiri biar seimbang. Selain teknik tadi mengeraskan suara, juga ada lagi yang namanya dengan teknik pengulangan. Jadi dengan laduni ini apa yang kita pelajari itu selalu diulang. Ini untuk mengoptimalkan potensi otak bawah sadar kita. Nah, otak bawah sadar kita itu dengan kalau istilahnya adalah kolbun atau sudur, sehingga hasil belajar peserta didik diharapkan bisa optimal. Nah, itu prinsip yang pertama Ustaz. Lalu prinsip yang kedua adalah sentot. Sentot. Ini seperti nama tetangga saya. Kaki sentot. Apa itu sentot Ustazah? Sentot di sini adalah santri TOT. Santri TOT. TOT, Training of Trainer. Training of Trainer. Kalau bahasa Inggrisnya ya learning by doing. Hmm. Nah,
belajar sambil mengajar. Jadi nanti di sini santri atau peserta didik itu melihat bagaimana cara mengajar ustadznya. Diharapkan dengan seperti itu maka santri tersebut bisa mengajarkan kembali kepada orang lain. Seperti itu, Ustaz. Nah, pemirsa, di dalam pembelajaran tangkis ternyata ada prinsip ya. Ini unik-unik kata-katanya ya. Yang pertama ada prinsip laduni, yang kedua prinsip sentot ya. Ini mudah diingat ini saudara. Nah, kelihatannya metode tangkis ini mudah ini saudara. Iya, insya Allah. Pemirsa, tidak terasa ini ya. Dua perbincangan kita saja sudah cukup bikin panas ya. Nah, kita lanjutkan ya pemirsa semua. Berikutnya saudara. Apakah metode ini bisa diajarkan di semua usia Ustazah? Ya, insya Allah bisa diajarkan untuk semua usia Ustaz. Nah, jadi targetnya kan anak kecil ya. Anak kecil saja bisa, apalagi anak yang sudah pernah kecil. Seperti itu. Anak kecil saja bisa, apalagi yang pernah kecil. Insya Allah bisa. Wah, ini cocok berarti untuk seperti saya ya. Orang yang sudah pernah kecil ya. Walaupun sedikit kurang bahagia. Tapi lebih banyak bahagianya. Jadi sedikit bahagia, tapi lebih banyak bahagia banget. Oke Ustazah, berikutnya Ustazah, kalau tahapan materi yang diajarkan seperti apa Ustazah? Untuk tahapan materi pembelajaran tangkis ini ada 3 ya, ada 3 yang meliputi tangkis 1, tangkis 2, tangkis 3, tangkis 4 ya, ada 4 ya, ada 4 tahapan. Untuk tangkis 1 ini diperkenalkan untuk huruf, isim, fiil. Kemudian untuk tangkis 2 nanti masuk pada materi terjemah dan i'rab ayat. Kemudian tangkis 3 ini nanti kita masuk pada nahwu. Dan tangkis 4-nya adalah masuk pada shoroh. Seperti itu. Jadi sebenarnya ilmu tangkis ini ilmu gabungan antara ilmu nahwu dan shoroh ya Ustazah? Betul sekali. Nah Ustazah, tadi disinggung tentang isim, fi'il, dan huruf. Nah Ustazah, bagaimana sih cara kita untuk mengenali apabila kita membaca Al-Quran atau membaca teks Arab, mana yang isim dan mana yang huruf Ustazah? Seperti apa caranya? Untuk mengenali apa itu isim, apa itu fi'il, apa itu huruf, maka kita harus melihat dari ciri-cirinya, Ustaz. Ciri-cirinya. Iya. Contoh di sini ciri-ciri isim, ya. Ciri-ciri isim Mbak Dia dan Mbak Ara ini pasti sudah tahu. Seperti apa ciri-ciri isim? Coba Mbak disebutkan ciri-ciri isim. Ada berapa? Ada 8. Coba disebutkan Mbak. Yang pertama, Berakhiran tanwin. Berakhiran tanwin. Berakhiran kasroh. Berakiran kasroh. Berawalan al. Berawalan al. Berawalan mamimu. Berawalan mamimu. Diawali awamilul ismi. Diawali awamilul ismi. Menunjukkan nama. Menunjukkan nama. Berwazan fa'il. Berwazan fa'ilun. Kata majmu. Kata majmu. Pemirsa, ada 8, mana 8 ini? Iya, 8 ya. 8 ciri-ciri isim. Nah, ternyata peserta didik ini pintar sekali. 8 ciri yang kalau kita ingat sekali itu kayaknya sulit, tapi mereka itu langsung nyadar rumusnya apa, bisa cepat menghafalkan ciri-ciri isim seperti ini, Ustazah. ya, karena ini anak kecil saja bisa ya, apalagi kita yang pernah kecil. Nah, kita tentunya dulu waktu kecil suka bernyanyi ya kan? Betul sekali. Ya, lagu-lagu zaman dulu kita kecil masih ingat? Masih. Apa ada seperti? Balonku ada 5. Ya. Kemudian aku bukan seorang kapiten. Aku bukan seorang kapiten, apa aku seorang kapiten? Aku seorang kapiten. Ternyata lupa. Masa kecilnya terlalu jauh. Sekarang usianya sudah masuk 17. Selamat ulang tahun. 17 tahun ya. Selamat ulang tahun, betul. Terus apa lagi? Balonku ada 5. Betul. Ya. Jadi lagu kita menggunakan lagu-lagu zaman kita kecil dulu untuk memudahkan menghafal. Contohnya tadi kan sudah disebutkan ya ciri-ciri isim. Ciri-ciri isim. Kalau menghafalkan dengan cara seperti itu pasti susah anak-anak. Susah. Maka harus dengan metode bernyanyi. Nah, nanti Mbak Ara dan Mbak Dia ini akan mempraktekkan lagu ciri-ciri isim. Seperti apa lagunya? Ya, silakan Mbak Ara dan Mbak Dia. Ciri-ciri isim.
Ciri-ciri isim. Isim itu ada 8, berakhiran tanwin dan berakhiran kasroh, berawalan al dan mamimu, diawali awamilul ismi, menunjukkan nama dan berwazan fa'ilu. Kata majemuk itulah ciri terakhir. Kata majemuk itulah ciri terakhir. Nah, seperti itu Ustaz. Enak kan? Enak, pantesan sempat apa ya? Nah, ternyata kuncinya diantaranya adalah dengan berinya. Luar biasa. Nah, tadi sudah ada isim Ustazah. Bagaimana kalau fi'il Ustazah? Kita mengenali isim di dalam kalimat atau di dalam Al-Quran. Sama ya dengan isim tadi, untuk mengenal itu fi'il atau bukan itu juga harus dengan melihat dengan Ciri-cirinya. ciri-cirinya. Ya, fi'il itu ada berapa Mbak? Ada 3 pemirsa ya. Nah, fi'il apa saja Mbak? Fi'il mudhari, fi'il amr, fi'il madhi. Ada 3 pemirsa, ingat-ingat ya. Ada fi'il mudhari, fi'il amr, dan fi'il madhi. Kemudian cirinya seperti apa Ustazah? Ya. Untuk ciri-ciri fi'il mudhari yang pertama itu berawalan. Kata kuncinya adalah berawalan. Fi'il mudhari kata kuncinya berawalan. Berawalan apa saja? Itu berawalan ya, yu, ta, tu, au, na, nu. Ya yutatu aku nahnu. Betul. Kalau dulu Ustazah saya di sekolah itu cuma diajarkan ya, ta, alif, dan nun. Cuma gitu aja sama guru saya dulu. Jadi kalau ini ada ya yutatu aku nahnu. Berirama ya kan? Oh iya, ini betul sekali berirama gitu. Nah, lagunya seperti apa Ustazah? Ya. Lagunya seperti yang akan dinyanyikan oleh mereka berdua. Oh, ini pintar sekali ya, apa Untuk sebenarnya? ciri-ciri fi'il mudhari. Iya. Ciri-ciri mudhari. Berawalan ya, yu, Tatu au nanu, berawalan ya yu, tatu au nanu, berawalan ya yu, tatu au nanu, berawalan ya yu, tatu au nanu. Nah, itu semuanya adalah gurunya ya. Iya. Jadi mudah menghafalkan ya. Betul sekali. Awalan jadi satu, au, na. Nah, berikutnya Ustazah yang ketiga ada yang berapa? Yang kedua, Mas. Fi'il Yang yang kedua kedua. ada fi'il amal. Nah, seperti apa ciri-cirinya Ustazah? Untuk fi'il amr ini kata kunci ya kan? Kata kunci. kuncinya adalah berakhiran. Berakhiran. Kalau mudhari tadi berawalan, Berawalan. kalau fi'il amal berakhiran. Seperti apa Ustazah? Ya. Untuk fi'il amr itu lilan. Lalu lila. Nah, pemirsa. Lagunya seperti apa Ustazah? Ya, untuk lagunya ciri-ciri amr. Lagunya Lalu lilana, 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 ciri-ciri amr. enak kan Kat? Enak. Luar biasa, saya semakin tertarik ini Ustazah untuk menggali lebih dalam mengenai metode tamyiz ini. Berikutnya yang ketiga Ustazah, ada fi'il mudhari, fi'il amr, berikutnya fi'il madhi Ustazah. Nah, seperti apa ini ciri-ciri fi'il madhi? Ya. Pakai kata kunci lagi kita. Pakai kata kunci. Untuk fi'il madhi ini kata kuncinya sama dengan amr. Berakhiran. Sama dengan amr, berakhiran. Nah, berakhiran apa saja? Berakhiran la, lalu, etana, raklumatun, titumatun. Tuna. Saya yang paling mudah juga itu tuna. Tuna. Iya, ikan kesukaan. Suka makan ikan tuna. Tapi kalau dagang nggak mau saya. Sukanya ikan mendung. Iya. Nah, lagunya seperti apa Ustazah? Ya. Ciri-ciri madhi. Lagunya
Lalu astanatuma tuntituma tunatuna tuna. Lalu astanatuma tuntituma tunatuna tuna. Nah, seperti itu ya. Aduh, luar biasa ini. Baru berbincang-bincang sedikit tapi hawanya itu sudah semakin panas, sudah semakin ingin tambah lagi. Pasti akan selalu menambah ketertarikan. Ingin tahu seperti apa sebenarnya metode tamyiz. Betul. Ustazah, tadi ada fi'il mudhari, amr dan madi. Kalau fi'il mudhari itu menunjukkan waktu apa, Ustazah? Untuk fi'il mudhari itu berarti waktu sekarang yang sedang kita Waktu sekarang lakukan. yang sedang kita lakukan. Seperti yang sedang kita lakukan sekarang ini. Oh, berarti ini waktu mudhari ya. Sedang Sedang dilakukan. Kemudian kalau fi'il amr itu menunjukkan apa? Itu berarti perintah. Perintah. Contohnya Ustazah? Perintah ya, bukalah, Bukalah, tutuplah seperti itu. kalimat-kalimat perintah. Kalimat perintah. Kalau fi'il madi Ustazah? Kalau fi'il madi itu pekerjaan yang sudah kita lakukan, Sudah kita lakukan. sudah terlewati. Seperti itu ternyata pemirsa. Fi'il ada 3 dan keterangan waktu dan keterangan waktu dan 2 keterangan waktu dan 1 perintah katanya. Oke Ustazah, tadi sudah ada ciri-cirinya. Sekarang kita ingin belajar lebih lanjut tentang tasrifnya Ustazah. Nah, seperti apa tasrif fi'il mudhari, amr dan madi ini? Ya. Untuk enaknya biar anak-anak saja ya Tat yang Oh, menyanyikan ya. benar. Kalau Ini- saya suaranya fals kan. Oh gitu ya. Kalau anak-anak kan ini merdu sana. Iya, oke. Jadi anak-anak saja yang menyanyikan untuk tasrif fi'il mudhari, amr dan madi. Silakan Mbak Rara dan Mbak Tia. Tasrif fi'il mudhari. Yaf'alu yaf'alani yaf'aluna. Taf'alu taf'alani yaf'alna. Taf'alu taf'alani taf'aluna. Taf'alina taf'alani taf'alna. Af'alu naf'alu. Af'alu naf'alu. Luar biasa. Ini tasrif fi'il Mudhari. Kalau tasrif fi'il amr Ustazah seperti apa? Oke, lanjut tasrif fi'il amr. If'ala if'alu. If'ali if'ala if'alna. If'ala if'alu. If'ali if'ala if'alna. If'ali if'ala if'alu amr. If'ali if'ala if'alna. If'ali if'ala if'alu. If'ali if'ala if'alna. Masya Allah, sampai menambah saya untuk semakin tertarik dan semakin ingin tahu misalnya. Berikutnya yang ketiga fi'il madi. Lagunya seperti apa Ustazah? Tasrif fi'il madi. Fa'ala fa'ala fa'alu. Fa'alat fa'alata fa'alna. Fa'alta fa'altuma fa'altum. Fa'ali fa'altuma fa'altuna. Fa'altu fa'alna. Fa'altu fa'alna. Fa'altu fa'alna. Masya Allah, luar biasa Ustazah. Alhamdulillah. Muridnya saja pintar, apalagi Ustazahnya. Sekolahnya di mana Mbak? Iya, SMP Istiqomah Sambas Purbalingga. Luar biasa ya, peserta didik di SMP Istiqomah Sambas Purbalingga ini. Saya ingin tanya-tanya ke peserta didik atau bintang tamu kita boleh? Boleh, silakan Ustaz. Di dalam fi'il itu kita mengenal domir ya. Nah, Ustaz punya pertanyaan. Kalau yaf'alu itu domirnya apa? Dua. Kalau yaf'alani huma. Kalau yaf'aluna, Masya Allah. Selain mengerti tasrif, mereka juga mengerti domir-domirnya. Tentu nanti ini ketika berganti kata dari misalnya berdomir huwa berganti ke domir ana atau nahnu sudah tidak terputar-putar lagi ya. Nah kalau ini ada kata contohnya iftah, itu berdomir apa?
Antai ya. Nah kalau sekarang kalau apa namanya fi'il madi contohnya fatah tu domirnya apa? Masya Allah. Kalau fatahna, nah pinter banget ini peserta didik di SMP Istiqomah Sambas Purbalingga ya. Luar biasa ini Ustazah. Masya Allah ya. Nah berikutnya Ustazah, kita sudah belajar tentang isim, fi'il, dan huruf. Nah selain itu sudah belajar isim dan fi'il maksudnya. Selain itu tentu kita mengenal huruf ya. Kalau dulu saya itu belajar itu kalau menghafalkan huruf, contohnya saya menghafalkan huruf jar itu cuma bi, kemudian min. Kita kalau di kitab ada itu dimulai dari min ila anala fi ruba faqatlah. Biasanya cuma seperti itu. Nah kalau di dalam metode tamis, cara menghafalkan huruf ini seperti apa Ustaz? Ya. Akan saya jelaskan dulu untuk huruf ya. Kalau di dalam ilmu tamyiz, huruf ini kan ada 26 kolom Ustaz. Banyak sekali. Coba bayangkan Ustaz, 26 kolom ini kalau kita menghafalkannya dengan cara yang manual, seperti Ustaz, konvensional tadi ya, konvensional, tentu akan susah untuk peserta didik. Nah, apalagi kita yang yang pernah kecil ya, pernah kecil, jangan menyebut tua. Apalagi yang pernah kecil pasti akan merasa kesulitan. Dengan adanya di sini kita mengatakan mnemonik ya Ustaz. Maka mudah untuk membantu menghafalkan seperti itu. Contohnya kalau saya tadi menghafalkan huruf-huruf jar. Nah, seperti apa kalau di dalam tanda sistemnya? Oh ya. Tadi kan di awal kita sudah berbincang tentang masa kecil ya. Lagu-lagu yang pernah kita hafalkan ya, Ustaz. Iya, betul sekali. Tadi Ustaz menyebutkan ada balonku, kemudian selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Untuk huruf ya kolom 1 sampai kolom 26 ini kita menyanyikan dengan lagu-lagu anak kecil, Ustaz. Oh, seperti itu ya. Ini mudah kayaknya nih. Iya, lagu Islami ya. Contohnya untuk yang kolom 1 ya, kolom 1 ini kita menyanyikannya dengan lagu selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun ya. Seperti apa Ustazah coba lagunya? Kolom 1 ya, untuk Mbak Lara dan Mbak Nadia. Kolom 1, saudaranya Bijari, lagunya Didengar tak seperti li untuk la untuk ilah kepada ala di atas min dari fi di dalam min dari fi di dalam an dari hatta hingga min dari fi di dalam an dari hatta hingga. Masya Allah. Jadi mudah ini ya. sekali. Ustazah, selain huruf jar, dulu saya juga belajar ini tentang huruf athof. Nah, kalau huruf athof itu di dalam ilmu tamis bagaimana cara menghafalkannya Ustazah? Ya, sama ya dengan tadi huruf jar ya. Huruf jar. Huruf jar tadi kolom 1, untuk huruf athof di dalam ilmu tamis ini kolom 13. Kolom 13. Lagunya Untuk kolom seperti apa? 13 ini nanti akan dinyanyikan mereka Oh, berdua. ini kecil-kecil tapi sudah hafal ini ya. Mudah kelihatannya. Kolom 13, saudaranya Al-Afu, lagunya Waladan aw atau famaka am atau ama adapun summa kemudian bahkan hatta hingga lakin akan tetapi waladan aw atau famaka am atau ama adapun summa kemudian bahkan hatta hingga lakin akan tetapi. Masya Allah. Jadi keinget bulan puasa. iya. Alasan lapar. Oke, Ustazah, luar biasa banget ya anak-anak kita ini di SMP Istiqomah Sambas bisa mentasrif, hafal huruf, tahu ciri-ciri isim, ciri-ciri
fiil, itu luar biasa banget. Alhamdulillah. Nah Ustazah, ada yang menarik juga nih. Tadi di awal sepertinya diperlihatkan video tentang anak-anak yang menghafalkan mufrodat. Iya. Ini saya jadi tertarik Ustazah. Mungkin selain tadi kita belajar ada huruf, kemudian ciri-ciri isim, ciri-ciri fiil, gimana juga ini cara menghafalkan mufrodat yang banyak ini Ustazah. Mungkin di Tanis seperti apa materinya Ustazah? Baik. Kalau kita melihat Al-Quran ya kan, kita membaca Al-Quran itu kan banyak sekali kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Betul sekali. Ada huruf, ada isim, ada fiil. Nah, jika kita sudah minimal hafal untuk 3 ini saja, insya Allah kita bisa mudah untuk menerjemahkan Al-Quran. Nah, untuk menghafalkan mufrodat yang ada di dalam Al-Quran ini, kita punya yang namanya metode mnemonik. Mnemonik, seperti pernah dengar. Apa ini Ustazah? Mnemonik itu? Mnemonik ini teknik untuk mengingat secara cepat ya, dengan membuat suatu rumus. Rumus. Iya, Rumus menghafal berarti. Menghafal atau dengan cara ungkapan-ungkapan tertentu. Ini tujuannya ya tadi untuk memudahkan Dalam menghafal. Seperti itu sekarang. Contohnya Ustazah, mungkin dibocor ini sama pemirsa cara menghafalkan mufrodat yang ada di dalam Al-Quran atau mufrodat yang biasanya diajarkan dalam bahasa Arab seperti itu. Iya. Tadi di awal mungkin pemirsa sudah melihat juga. Fiil 3 digit yang sering diulang di dalam Al-Quran. Nah, yang lain apa yang Ustazah? Ya. Huruf hijaiyah kan ada alif sampai ya kan? Ya, ada alif sampai ya. Di fiil itu ada yang namanya huruf fiil itu ada Yang fiil berawal abjad alif sampai alif. abjad Ya, ya. Di seperti isim juga seperti itu, ada isim yang sering diulang di dalam Al-Quran, ada juga isim yang mulai dari abjad alif sampai abjad ya. Seperti di dalam kamus gitu ya Ustazah Betul ya. sekali. Ini contoh saja ya. Contoh. Saja ya kan? Oke, boleh Pak. Bonus untuk pemirsa biar tahu nih seperti apa mnemonik itu. Nah, silakan Ustazah. Iya. Kita akan menghafalkan mnemonik isim abjad jim ya. Nanti dibantu juga dengan ini Mbak Rara dan Mbak Dia ya tadi ya. Oh, boleh. Ya, nanti dengan saya juga. Oke, seperti itu. Silakan Ustazah. Kita mulai isim abjad jim. Lagunya Jabalun Jibalun Gunung Mujrimuna yang berdosa, jazaa'un pembalasan jami'un semuanya, junahun berdosa, junudun pasukan majnun yang gila, jahlun jelas dan nyata. Seperti itu tadi. Masya Allah, luar biasa ini ya. Serasa menghafalkan puluhan kata yang tadinya itu tersusun tanpa harus ada rumusnya. Kalau lewat lagu-lagu ini jadi tersusun seperti berumus dengan irama-irama seperti itu. Diurutkan ya dari abjadnya. Nah, yang lain tadi mau minta coba anak-anak seperti apa ya? Mbak Rara dan Mbak Dia mungkin abjad Pak ya Tad? Boleh. Abjad Pak ya. Ya, sama Ustazahnya juga boleh ya. Boleh. Isim abjad Pak, lagunya salah satu tiga samarun dua, samarun harga isnaini dua, sawabun pahala mas tempat tinggal. Salah satu tiga samarun dua, samarun harga isnaini dua, sawabun pahala mas tempat tinggal. Sawabun pahala mas tempat tinggal. Masya Allah, luar biasa banget. Jadi nostalgia dengan masa kecil ya. Banyak sekali lagu-lagu di seperti kita ketika di TK seperti itu. Ya ternyata lagu itu setelah terpendam sekian lama, sekarang liriknya dipakai untuk menghafalkan mufrodat seperti itu ya. Ini luar biasa banget ini metode Tanis pemirsa semua di rumah. Nah Ustazah, tadi sudah dilakukan. Nah kita sudah belajar mengenal isim, fiil,
huruf, mufradatnya sudah. Tentu ini akan memudahkan kita untuk menerjemahkan Al-Quran secara sederhana. Ya, berbekal dengan mufradat-mufradat yang sudah kita hafalkan. Nah, boleh dong ini pemirsa semua kita belajar bareng. Mungkin satu ayat kita baca, kemudian ditunjukkan ini Ustazah, mana isim, mana fi'il, mana huruf, bisa seperti itu. Boleh Ustazah ditunjukkan ke kita semua Ustazah. Boleh. Mbak Rara dan Mbak Dia, surat Al-Baqarah maunya ayat berapa ini? Itu dia. Maunya ayat berapa? Oh yang gampang. Oke. Ayat berapa? Ustazah pilih kan ya. Bagaimana kalau ayat 82? 82 kecuali ini dari Al-Baqarah ya. Surat Al-Baqarah ya? Iya, masih Al-Baqarah. Masih Al-Baqarah ayat 82. Ya, coba Mbak dibuka Qurannya. Al-Baqarah ayat 82. Ya, silakan tahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Nah nih kita dibantu ini Mbak ya, gimana cara membedakan isim, fi'il dan huruf. Silakan diurai. Wa huruf alladzina huruf amanu fi'il madhi wa huruf amilu fi'il madhi as-solihati isim ulaika huruf ashabu isim al-jannati isim hum huruf fi huruf ha huruf khaliduna isim. Masya Allah, luar biasa ini anak-anak kita ya pemirsa ya. Nah, ini tadi ada satu yang saya ingin tanyakan ini. Kalau di ilmu bahasa Arab umumnya, kalau hum contohnya itu isim domir. Nah ini tadi disebutkan sebagai huruf. Seperti gimana misalnya? Ya ini di ilmu tamyiz untuk domir ini dimasukkan untuk mudahnya dimasukkan dulu dalam huruf. Kolom huruf sebenarnya. Kolom huruf. Ya. Ya. Dalam kolom huruf. Ya. Nanti pada tamyiz lanjutan. Ini kami selanjutkan. Untuk domir ini masuk pada isim. Seperti itu. Jadi ini untuk mempermudah menghafalkan ya. Maksudnya kolom huruf. Iya, seperti itu ternyata. Ini tidak lengkap kalau tidak diterjemahkan. Nah, sekarang terjemahnya gimana nih Ustazah? Silakan. Wa dan alladzina orang-orang yang amanu mereka beriman, wa dan amilu mereka berbuat as-solihati kebajikan, ulaika mereka itu ashabu penghuni al-jannati surga, hum mereka fiha di dalamnya khaliduna orang-orang yang kekal. Masya Allah, luar biasa ya. Metode di sini memudahkan kita di dalam belajar bahasa Arab dan menerjemahkan Al-Quran. Tentunya dengan sederhana ya, karena ilmu-ilmu di dalam Al-Quran tentu sangat luas ya, tidak terbatas hanya dengan satu metode ini ya. Tapi ini cocok dan bisa membantu kita pemula terutama ya di dalam menerjemahkan Al-Quran. Pemirsa, luar biasa sekali nih kita belajar ngaji bareng Ustazah Nurhati Puji dengan tema menerjemahkan Al-Quran metode tamyiz. Pemirsa, tidak terasa sudah 30 menit ya, kita kurang lebih 30 menit ini kelihatannya lebih ya. Membersamai pemirsa semua di rumah, tidak terasa ngabuburit kita jadi semakin asik ya, bareng ngaji bareng Ustazah. Pemirsa semua, sebelum ditutup saya ucapkan terima kasih Ustazah Nurhati Puji, bintang tamu cilik-cilik kita yang pintar lagi sonika. Jangan kapok ya Ustazah untuk datang ke studio kami, studio berisik ya. Ngabuburit asik bersama Ustazah di SMP Istiqomah Sambas Purbalingga. Pemirsa, sebelum ditutup saya untuk closing ya, untuk penutup ada satu statement.
Al-Quran adalah kitab yang berisi petunjuk. Di dalamnya ada ajaran-ajaran yang dapat mengantarkan umat manusia menuju keridhaan Allah. Allah berfirman, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabul la raiba fihi, hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, Al-Quran ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, pemirsa semua di rumah, di bulan Ramadan ini saya mengajak pemirsa semua untuk senantiasa semangat dalam tilawah Al-Quran dan juga tidak berhenti pada tilawah, tapi juga mentadabburi Al-Quran. Karena sesungguhnya Al-Quran ini dibuat mudah oleh Allah agar kita bisa mengambil pelajaran tentang apa yang ada di dalam Al-Quran. Pemirsa, cukup sekian dari kami dari awal sampai akhir. Apabila dalam memandu podcast hari ini banyak kekhilafan, kekurangan, salah-salah lisan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum ditutup, mari kita bersama mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga Allah menerima amal ibadah kita hari ini. Amin. Terima kasih, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.